Seperti pesan Rumi ya, apapun yang datang kepada dirimu, ketahuilah itu adalah pesan dari Tuhan. Jadi dia akan memaknai segala sesuatu yang datang dalam dirinya itu sebagai pesan Tuhan, baik itu dalam bentuk penderitaan maupun dalam bentuk kebahagiaan. Jadi dia akan merasakan satu bentuk ketenangan di dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan nafsul mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rumi. Selamat datang di channel Rumi Institute bersama saya Ali dan Kang Nur Jabir. Apa kabar Kang Nur? Alhamdulillah sehat Kang Ali. Sekarang ini kita sedang ada di Digra Cafe ya, di Jalan Lebak Bulus di daerah Lebak Bulus. Lebak Bulus tentunya. Ya sebenarnya kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya namanya juga manusia ya, manusia ketemu manusia pasti ngobrol gitu ya, nggak ada lagi selain itu ya, kecuali yang lain-lainnya. Cuman ada yang bikin selalu jadi pertanyaan sih buat saya pribadi tentunya dan buat teman-teman juga ini yang di belakang-belakang kamera itu banyak pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih Quran mendefinisikan manusia itu sendiri? Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita masuk dalam teks Quran, memang kita tidak menemukan satu ayat pun yang Quran mendefinisikan manusia itu dengan ruh. Ya, yang ada itu yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu dari amr Tuhan, min amri rabbi. Dan tidak ada satu ayat pun yang mendefinisikan manusia itu dengan ruh, bahwa manusia itu ruh, nggak ada. Tapi kalau mungkin dalam masuk hadis kita akan menemukan seperti itu, dan yang kalau kita kaji lebih luas, ruh ini kalau masuk dalam teks itu kita akan melihat banyak variabel yang bermain. Misalnya bahkan iman itu disebut dengan ruh. Misalnya kalau seseorang sedang imannya naik, berarti ruh iman sedang masuk di dalam dirinya. Kalau dia sedang jatuh, berarti ruh iman sedang keluar dari dirinya. Bahkan mendefinisikan iman itu dengan ruh. Ini masuk dalam teks hadis. Nah, oleh karena itu Quran sebenarnya lebih banyak mendefinisikan manusia dengan nafs. Makanya ada nafsul ammarah, lawwamah, mulhamah, dan terakhir nafsul mutmainnah. Seperti itu. Jadi kita akan lihat bahwa Quran sebenarnya lebih banyak mendefinisikan manusia itu dengan nafs. Yang pertama itu adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan atau kejahatan, disebut dengan nafsul ammarah. Nah, nafsul ammarah ini setiap orang itu ada dan dia aktif, nafsu ammarah dalam setiap manusia. Begitu. Nah, ada nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah nafs yang ketika manusia berbuat keburukan, dia merasa ada satu bentuk penyesalan dalam dirinya. Ini disebut dengan nafsul lawwamah. Makanya dia lebih posisinya itu lebih di atas dari ammarah. Ya, jadi kalau nafsul ammarah kan mengajak manusia kepada keburukan. Lawwamah ini itu justru kalau kita misalnya berbuat keburukan, kalau nafsul lawwamah aktif, ada satu bentuk penyesalan di dalam dirinya. Itu nafsul lawwamah. Nah, oleh karena itu nafsul lawwamah tidak semua aktif di dalam diri orang. Oh, jadi berbeda dengan nafsul ammarah gitu ya. Kalau nafsul ammarah tadi aktif. Aktif, semua orang aktif. Nafsul ammarah ini kalau nafsul ammarah aktif, kemudian nafsul lawwamah ini tidak semua orang aktif. aktif. Ada, makanya tidak semua orang ketika dia berbuat jahat gitu, dia sadar terhadap dirinya atau menyesal terhadap perbuatan itu. Kadang ya perbuatan jahat itu menjadi sebuah kebiasaan dalam dirinya, berarti nafsul lawwamahnya tidak aktif. Tapi itu ada di setiap manusia kan? Ada setiap manusia. Cuman tidak aktif.
Kalau Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. gitu. Ada yang mengaktifkan itu, ada yang tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif berarti kalau dia berbuat kejahatan ya dia bisa-bisa saja. Tidak ada satu bentuk penyesalan di dalam dirinya. Bahkan ada ayat yang menarik itu yang terkait dengan lawamah, di mana Tuhan bersumpah dengan nafsul lawamah dalam Quran itu, bahwa nafsul lawamah ini ketika dia aktif itu sebenarnya sesuatu hal yang baik di dalam diri manusia. Nah, ada yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi disebut dengan nafsul mulhamah. Nah, ini yang sering kita baca, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Tuhan mengilhamkan jalan baik dan jalan yang buruk. Nah, ketika aktif dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Disebutkan nafsul mulhamah. Ini juga seperti nafsul yang kedua tuh. Iya, lawamah. Nah, cuma kalau ini, kalau manusia sudah mengaktifkan itu, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu disebut nafsul mulhamah. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah nafsul mutmainnah. Nah, dia sudah mencapai satu bentuk ketenangan di dalam dirinya. Kalau dia sudah sampai kepada satu bentuk ketenangan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dan nafsul mutmainnah ini adalah sesuatu yang manusia mesti diraih. Jadi sama dengan yang lawama dan mulhama ini, dia memang meskipun ada dalam diri manusia, tapi dia harus mengaktifkan. Nah, mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Tenangnya itu adalah ketika manusia sudah menerima apapun yang datang kepada dirinya. Seperti pesan Rumi ya, apapun yang datang kepada dirimu, ketahuilah itu adalah pesan dari Tuhan. Jadi dia akan memaknai segala sesuatu yang datang dalam dirinya itu sebagai pesan Tuhan, baik itu dalam bentuk penderitaan maupun dalam bentuk kebahagiaan. Jadi dia akan merasakan satu bentuk ketenangan di dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau dalam perspektif Quran, kita akan dipanggil Tuhan kalau punya nafsul mutmainnah ini. Karena ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kalau kita belum punya nafsul mutmainnah, kita belum diajak Tuhan. Kita belum dipanggil oleh Tuhan. Dan itu baru syarat untuk kembali. Jadi pertama, syarat untuk kembali punya nafsul mutmainnah, yaitu irji ila rabbiki. Syarat kedua, rodiyatan mardiyah. Dia ridho lagi diridho. Jadi ini ayat ini sebenarnya menjelaskan satu perjalanan manusia untuk masuk ke makom selanjutnya. Tapi kita sulit untuk masuk ridho dan diridhoi kalau belum punya ketenangan di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi untuk punya makom ridho, manusia pertama harus meraih satu bentuk ketenangan. Ketenangan dari semua yang ya, ketenangan dari apapun yang datang kepada dirinya. Dan ini tentu tidak mudah ya. Manusia harus berlatih luar biasa sehingga dia sampai kepada makom ketenangan itu. Ini enak diomongkan tapi dalam praktek sangat susah. Sangat susah. Jadi perlu satu bentuk melatih diri yang luar biasa sehingga sampai kepada makom ini. Biasanya kebanyakan manusia seperti bahasa Quran ya. Kalau diberi nikmat dia mengatakan, oh Tuhan sedang mengasihiku. Kalau diberi derita, kemudian dia mengatakan, oh Tuhan telah menghindari berkhianat ya. Ahanan kalau dalam bahasa Quran dia, Tuhan seolah-olah sedang berkhianat kepada dirinya. Dan ya ini bahasa manusia. Nah kira-kira biar kita sampai gitu ke ketenangan ini, apa aja sih kira yang paling dasar lah buat kita gitu? Paling dasar itu adalah manusia harus melatih seperti yang tadi kita katakan ya, bahwa dia harus mulai kepada sesuatu yang sederhana, simple, keseharian. Disitulah dia akan menguji dirinya dalam keseharian itu. Yang selalu saya contohkan, misalnya
kalau kebiasaan saya setiap pagi misalnya makan pisang goreng dan hari itu pisang goreng tidak datang dan saya marah-marah, berarti saya masih dikendalikan oleh pisang goreng. Nah, itu baru satu contoh ya, belum contoh yang sederhana misalnya setiap hari pakaian saya harus bersih, harus ini, leset sedikit saya marah-marah kepada orang lain. Nah ini tanpa melatih yang kecil, kita sulit untuk menerima yang cobaan yang besar. Gitu. Makanya dalam perjalanan suluk yang sering kita bahas, kita harus mulai dari yang sesuatu yang sangat sederhana, yang kecil dan berkaitan dengan keseharian kita. Makanya kita harus sering melihat ke dalam diri kita. Kita harus melihat perjalanan batin di dalam kita sendiri. Misalnya mengecek apa yang membuat saya ria, apa yang membuat saya hasut, apa yang membuat saya angkuh, apa yang membuat saya misalnya kehilangan kontrol emosi dan seterusnya. Jadi kita harus berani untuk melihat ke dalam. Kita harus jujur melihat ke dalam diri kita sehingga kita tahu sebenarnya di mana kelemahan kita. Tanpa itu kan kita tidak tahu. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, insya Allah kita selalu diberikan satu bentuk pemaknaan terhadap apa yang kita lakukan. Kita punya kesadaran yang sensitif ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, hingga suatu saat Tuhan memberikan cobaan yang besar, insya Allah kita mampu memaknainya. Kalau kita mampu memaknainya, insya Allah kita mudah untuk menerimanya. Jadi kadang dengan memaknai itu sebenarnya kita bisa menemukan satu bentuk ketenangan di dalam diri. Seperti itu. Jadi memang harus masuk ke dalam gitu ya. Iya betul. Gitu. Betul. Tapi itu juga agak lumayan sih ya. Karena mencari jati diri bukan mencari diri ini itu kan agak susah juga sih buat saya sih sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman di luaran sana Sobat Rumi udah pada ketemu dirinya gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk memahami, mencari gitu kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman Sobat Rumi yang punya pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti ya Kak Nur yang jawab, bukan saya. Ya Sobat Rumi, mungkin itu dia untuk sedikit tips ya, karena video ini sangat singkat juga, sedikit tips dari Kak Nur Jabir untuk mencapai level atau nafsu mutmainnah gitu ya. Kita memang harus dimulai dari yang kecil-kecil seperti ya keseharian tadi kata Kak Nur, kalau tiap pagi ada pisang goreng, tiba-tiba tidak ada pisang goreng ya kok tiba-tiba marah, mungkin kita kenapa harus marah gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain misalkan di jalanan kok nggak macet, tiba-tiba hari ini macet, lalu kita kesal karena kesiangan, terlambat dan lain-lainnya. Itu seperti itulah. Ya mungkin Sobat Rumi untuk video kali ini kita cukup sampai sini dulu. Jangan lupa ya, jika memang ada pertanyaan ya silakan ditanyakan di kolom komentar gitu seperti itu ya. Nanti insya Allah dijawab. Untuk malam ini karena ini udah malam juga sih ya. Jadi kita sebut malam. Untuk malam ini kami cukupkan sampai sini. Terima kasih Kak Nur Jabir. Saya Ali dari Rumi Institute pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.